Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Marita Lailatul Fitri dengan NIM 2404010200054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas UAS data mining saya terkait prediksi gagal bayar kartu kredit nasabah di Bank XYZ. Jadi, studi kasus Krips DM gagal bayar kartu kredit nasabah di Bank XYZ. Data ini saya ambil dari dataset diuji, yaitu di link berikut ini. Dengan sedikit modifikasi menambahkan data kosong sehingga bisa menerapkan data yang missing value. Kenapa ini saya modifikasi? Karena saya akan mengaplikasikan operator missing value. Nah, berikut terkait tips DM, yaitu yang pertama adalah data mentah itu diolah yang namanya business understanding. Kedua, data understanding. Tiga, data preparation. Empat, modeling. Lima, evaluation. Enam, deployment. Nah, nantinya kita akan bisa mengetahui prediksi dari data tersebut. Yang pertama adalah business understanding. Pada datasheet itu saya beri narasi berikut. Arif merupakan manajer di Bank XYZ. Terdapat beberapa nasabah di Bank XYZ yang mengalami gagal bayar. Manajer ingin memahami dan membuat pola tersebut terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar. Dengan pola tersebut, Arif bisa menganalisa mana saja nih nasabah yang akan mengalami gagal bayar berdasarkan limit, gender, pendidikan, status pernikahan, umur, histori pembayaran, dan besar tagihan. Sehingga akhirnya nasabah bisa membayar tagihan tepat waktu. Nah, objek yang akan kita nilai adalah memprediksi nasabah yang mengalami gagal bayar, membantu bank atau lembaga keuangan untuk mengambil keputusan cepat dan akurat terkait pemberian kredit, sehingga mengurangi resiko kerugian. Nah, berikut adalah data understanding. Jadi, di sini kita mengenal beberapa atribut di datasheet tersebut. Di datasheet ini berisi dari 30.000 pelanggan kartu kredit Bank XYZ di Taiwan. Data digunakan untuk memprediksi apakah pelanggan akan gagal bayar pada bulan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa field, yaitu limit ball. Ini adalah limit yang kredit berikan kepada pelanggan. Ada jenis kelamin, ada dua, yaitu laki-laki atau perempuan. Education, yaitu pendidikan. Ada satu graduate school, dua university, tiga high school, empat others. Marriage atau pernikahan, ada tiga pilihannya. Satu, yaitu menikah. Dua, single. Tiga lainnya. Age atau usia. Integer, yaitu usia pelanggan. P0 sampai P6, P6 ini adalah sebenarnya ini ada P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Cuman saya singkat ya karena sama atribut integer juga, yaitu status keterlambatan pembayaran dalam bulan tertentu. Min 1 sama dengan pembayaran tepat waktu, 0 tidak ada keterlambatan, 1 sampai 9 sama dengan bulan keterlambatan. Bill amount 1 sampai bill amount 6 adalah eh ini sebenarnya bill amount 1, bill amount 2, bill amount 3, bill amount 4, bill amount 5 sampai bill amount 6. Jumlah tagihan dalam 6 bulan terakhir dalam satuan mata uang. P amount 1 sampai P amount 6 adalah tipe datanya integer. Ini sebenarnya adalah P amount 1, P amount 2, P amount 3, P amount 4, P amount 5, P amount 6. Ini adalah jumlah pembayaran yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir. Nah, default payment next month ini adalah yang akan kita prediksi, yaitu status gagal bayar bulan depan. Satu sama dengan gagal bayar, nol sama dengan tidak gagal bayar. Nah, berikut adalah data preparation-nya tadi, terdiri dari 24 atribut. Hmm. Nah, ini terdapat 30.000 data nasabah dengan 24 atribut. Tadi sudah saya di sini ada beberapa yang tanda tanya, tanda tanya. Tanda tanya, tanda tanya ini adalah datanya yang tidak ada. Karena datanya tidak ada, kita perlu menggunakan operator yang namanya missing value.
Nah, untuk menghilangkan data yang missing value atau yang tanda tanya tadi, kita menggunakan operator missing value. Misal nih kita menemukan dataset yang tidak ada missing value-nya, kita juga perlu menggunakan operator missing value. Untuk apa? Untuk fleksibilitas, konsistensi, antisipasi terhadap perubahan data selanjutnya. Dengan menerapkan teknik penanganan missing value secara proaktif dapat meningkatkan kualitas analisis data dan menghindari masalah yang tidak terduga. Karena default payment next month berisi integer 0 dan 1, maka agar bisa dijadikan label, kita bisa mengubahnya menjadi true false dengan menggunakan numerical binominal. Jadi ini gunanya dari operator numerical to binominal. Nah, berikut adalah modelingnya. Jadi data awal yaitu ini, data awal, terus habis itu diberikan operator replace missing value, terus numerical to binominal, terus set row, split data, ini data dibagi dua partisi, 70 untuk data training, terus 30 untuk data testing, di apply model, terus performance, baru nanti di running. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktek. Kita kita akan praktek ya. Nah, ini data awal. Ini data awal yang sudah saya berikan data kosongnya, yang nanti akan butuh yang namanya data kita cari di sini, data replace operatornya kita cari di sini. Ini ya, missing value. Kita beresin dulu. Nah, ada data di sini. Kita cek ini data missing value-nya ya ini kita buat data-data yang missing itu kita buat nilai rata-rata sebentar. Nah, di sini sudah tidak ada data yang tanda tanya tadi yang saya jelaskan di PPT. Jadi di sini sudah terisi oleh data rata-ratanya. Sudah tidak ada tanda tanyanya. Hmm. Terus kita tambahkan di sini data numerical to binominal. Numerical to binominal. Kita tambahkan di sini ya. Nah, ini kita buat. Selanjutnya kita buat, kita cari set roll. Nah, ini kita geret ke sini. Kita cari set roll. Kita seret ini ke sini. Terus kita cari operator split data. Kita cari split data. Terus kita cari operator decision tree. Kenapa ini kok di split data? Karena di sini akan dibagi dua partisi. Jadi ketika kita edit, ini rasionya kita ubah 70-30. 70 nanti untuk data training, 30 untuk data testing. Jadi sini ya, sebentar. Ini split datanya ada yang di decision tree, terus di sini ada apply apply model.
Ini kita ginikan aja. Ini ya, gini ya. Ini ada yang ini, di sini ada yang terus split datanya, ada yang ke apply model. Decision tree ada yang ke apply decision tree, ada yang ke apply model juga. Gini ya. Sebentar ini zoomnya saya karena kesusahan juga ternyata. Maaf, maaf. Ini decision tree-nya saya terus habis gitu karena ada apply model, ada lagi operator yang namanya performance. Oh, sebentar, sebentar. Ini decision tree kedalamannya saya buat 6. 6 aja ya, jangan 10 ke terlalu banyak. Terus performance performance. Nah, ini performance classification. Ini kita rapikan dikit ya. Nggak bisa ya. Di sinilah. Nah, performance ini yang di apply model atas itu kita tarik ini di maaf, salah. Ini salah, kita silang dulu. Ini terus habis gitu yang apply model bawah yang bentar-bentar. Ininya kita sini kan. Yang performance atas di res ini, yang apply model bawah sini, ini ya. Ini sudah. Nah, performance-nya ini first accuracy, ini apply modelnya. Nah, ini adalah data apa? Beberapa model operator yang sudah saya rapikan, yaitu saya kasih label, fungsinya apa saja. Tadi kan sudah saya jelaskan, ini data awal, terus ini adalah replace missing value-nya untuk menghilangkan data-data yang tanda tanya menggunakan operator replace missing value. Nah, ini akan diisi dengan nilai rata-ratanya. Numerical to minimal untuk mengubah atribut default payment next month menjadi true and false. Nah, ini set rule untuk menentukan atribut label. Spill data memecah dataset menjadi dua partisi. 70% sebagai data training dan 30% sebagai data testing. Terus ini di-spill di sini decision tree dan apply model, membentuk model prediksi dengan pohon keputusan. Jadi di sini 70, di sini 30. Play model terus performance selalu running. Nah, tadi kan DIP-nya 6. Ini berarti yang menentukan utama adalah pembayaran yang ke 0. Terus bill amount 1, bill amount 6. Nah, ini deskripsinya yang lebih mudah dipahami. Terus ini key-nya yaitu jenis kelamin, usia. Ini ya, ini datanya tadi. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan share PPT-nya lagi. Nah, interpretasi pemodelan berdasarkan decision tree di atas dapat dilihat terdapat atribut yang paling berpengaruh, yaitu P0. Atribut ini merupakan root node dalam decision tree di atas yang membuat atribut ini menjadi faktor paling berpengaruh dalam prediksi ini. Ketika P0 lebih dari 1.500, maka kemungkinan gagal bayarnya meningkat.
Bill Mon 1, tagihan pertama yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat menunjukkan pola pembayaran selanjutnya. P3, keterlambatan pada bulan ketiga dapat meningkatkan risiko gagal bayar pada bulan selanjutnya. Bill Amount 6, tagihan pada bulan ke-6 dapat mengindikasikan tren pembayaran dalam beberapa bulan terakhir. P2, keterlambatan pada bulan kedua juga berpengaruh terhadap risiko gagal bayar. Berdasarkan decision tree di atas dapat dilihat terdapat atribut yang paling berpengaruh yaitu limit ball, jenis kelamin, usia, dan status pernikahan. Nah, akhirnya langkah yang diambil manajer Arif atau dalam data mining disebut deployment, manajer Arif sudah memahami pola pembayaran kartu kredit nasabahnya. Selanjutnya akan terlihat mana saja nasabah yang membayarnya lancar dan nasabah yang mengalami gagal bayar di bulan berikutnya. Di hal ini akan dijadikan dasar orang manajer Arif dalam mengelola nasabah kartu kreditnya. Jika terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan lebih dari 1,5 bulan, maka harus segera memberikan perhatian khusus terhadap nasabah tersebut. Misalnya, mengirimkan peringatan dini atau memberikan opsi restrukturisasi kredit. Jika ada nasabah yang memiliki tagihan besar dan pada 1 dan 6 bulan sebelumnya, maka bank akan menurunkan limit kreditnya untuk menghindari gagal bayar bulan selanjutnya. Ketika terdapat pengajuan kartu kredit baru, bank harus memperhatikan pendidikannya karena hal ini berpengaruh terhadap prediksi gagal bayar. Melakukan penawaran program restrukturisasi terutama pada nasabah P3 lebih dari 5.500. Manajer Arif juga akan memasukkan pola dan model yang terbentuk ke dalam sistem informasi perbankan. Secara berkala diupdate setiap bulan. Sistem informasi perbankan dibuat cerdas sehingga bisa mengirimkan email analisis pola prediksi nasabah gagal bayar kepada sales kartu kredit di bagian bisnis pada Bank XYZ. Jadi itu tadi penjelasan terkait prediksi eh, gagal bayar kartu kredit nasabah di Bank XYZ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.